Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di edisi Forum Metamind. Selamat datang di Forum Metamind edisi April 2026. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai berjudul Authentic Woman Power. Oke. Nah, sebelum saya memberikan floor ini ke Coach Endang, saya akan cerita sedikit tentang dirinya ya. Yang tadi sebelumnya saya bilang, saya tuh dapat cuplikan sedikit mengenai slide-nya hari ini dan siapa sih beliau. Sangat amazing. Jadi ini saya akan bacakan aja karena saking wah keren banget deh wakeh gitu kan ya. Jadi Coach Endang ini, Endang Lestari ini adalah seorang neurosemantic trainer dan meta coach yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai praktisi HR, Human Resources di perusahaan farmasi multinasional. Beliau meraih gelar MBA Magister Management dari Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada, serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang neurosemantics, meta coaching, Erickson coaching, point of view, dan human resources. Saat ini, Coach Endang berfokus sebagai leadership dan soft skills trainer seperti coach, khususnya mendampingi perempuan untuk hidup lebih selaras, lebih sadar akan kekuatan dirinya, lebih mampu mengelola emosi, dan bertumbuh menjadi versi terbaiknya. Selain aktif mendampingi proses transformasi diri, beliau juga telah menulis satu buku antologi bersama para neurosemantic trainer dan meta coach, serta 3 e-book yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan agar hidup lebih otentik, berdaya, dan selaras dalam dirinya. Oke, itu sekilas cara Bu Endang. Sekarang saya memberikan floor kepada Coach Endang. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Coach Maggie. Terima kasih buat teman-teman semua di sini yang hadir, ibu-ibu dan ada satu bapak ya. Appreciate banget nih ada bapak yang join padahal judulnya Authentic Woman Power. So, ini bapak yang pemerhati ini ya, apa peduli dengan perempuan ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi kita bisa beri applause sih untuk Pak Muhammad Zaki Nuri. Oke, nama panggilannya apa Pak? Pak Zaki. Iya, Zaki. Salam kenal sebelumnya. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, Bapak Ibu di sini. Jadi hari ini sesi kita di Forum Metamind akan berlangsung selama 1,5 jam ya, Coach Maggie. Tapi tadi kita eh, mulainya 10 menit memang agak delay untuk menunggu ya tadi teman-teman supaya bisa join. Jadi memang dimulainya jam setengah 8 lewat 10 ya kan harusnya jam setengah 8 gitu ya. Jadi nah nanti sesinya itu 60 menit 60 menit ya 1 jam itu akan saya sharing dulu materinya dan nanti di akhir sesi boleh ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada yang ingin bertanya bisa ditulis dulu di chat ya Coach Maggie nanti di akhir sesi Coach Maggie bisa bacakan pertanyaannya. Atau kalau sambil jalan, aduh kayaknya pengen udah ibaratnya tuh kayak pengen ada yang ditanyakan, raise hand juga nggak apa-apa sih. Jadi maksudnya ini bukan yang kaku-kaku banget ya. Jadi sesi malam ini nih kita santai, ini sesi sharing aja. Jadi kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Jadi walaupun saya sebagai narasumber, tapi saya bukan yang tahu segalanya juga. Kalau bicara tentang otentik, saya juga lagi berproses menjadi diri yang otentik ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, sama-sama bertumbuh seperti itu. Oke, aku bisa share slide aku ya, Coach Maggie. Udah kelihatan kah? Sudah, Coach. Sudah terlihat. Sudah ya. Oke, ini aku slideshow dulu. Oke, jadi Bapak Ibu semua di sesi malam ini topiknya adalah Authentic Woman Power, Live with Purpose, Lead with Love. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa di slide ini ada beberapa terminologi yang masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi tadinya saya ingin translate semua, tapi ada beberapa yang masih dalam bahasa Inggris. Insya Allah nanti saya akan bantu untuk translate ya. Jadi karena memang ini basisnya dari neurosemantic, which itu memang dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti saya akan coba translate, Bapak Ibu ya izin ya. Ini tadi sudah disampaikan profil saya, jadi saya bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan farmasi asing. Nah, kalau Bapak Ibu lagi sakit pusing, biasanya obat yang diingat minum apa?
Oh, Apa ya? barusan Bodrek ya? Bodrek. boleh Greg. Nah, kalau saya kerjanya di Panadol, Bu. Jadi di Oh, pabrik Panadol. Panadol. Oke. Panadol. Jadi di apa GSK, GlaxoSmithKline. Nah, kenapa saya tertarik nih dengan fokus ke Authentic Woman Power? Karena dulu saya juga bekerja ya selama lebih dari 20 tahun dan mulai berprofesi sebagai trainer dan coach itu di tahun 2020 belajar neurosemantik dan meta coaching. Sebelumnya juga sebagai ibu dari 2 orang putri, lalu istri, juga sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai anak, sebagai saudara, sister, sebagai kok banyak lah namanya perempuan ya multi roles. Dan waktu itu payahan banget gitu mengelola ya karena belum belajar. Jadi di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin kantor gitu. Jadi bawa gitu nggak fokus dah pokoknya. Nanti biasanya kalau ada masalah di rumah sih bisa ya, karena di kantor kan profesional kan, jadi aku bisa di kantor profesional. Tapi ketika di kantor ada masalah itu biasanya bawa ke rumah, karena kalau sama orang rumah kan biasa kita udah jadi apa adanya ya, maksudnya apa adanya yang benar-benar nggak ke filter gitu. Jadi emosi sama anak juga jadi menuntut karena berharap apa kepada anak dan suami dan orang rumah seperti itu. Dan dengan perjalanan waktu saya belajar tentang state management, tentang pengendalian diri, pengendalian emosi. Nah, akhirnya saya ada keinginan gitu. Aduh, kalau teman-teman perempuan tahu nih ilmu ini insya Allah akan ngebantu banget ketika menjalani role kita yang memang sebagai perempuan itu multi role seperti itu, ya. Nah, oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita cek dulu nih state apa yang teman-teman miliki state ini. State itu adalah kondisi pikiran dan perasaan emosi kita. Ya, jadi kita perlu siapin dulu state kita. Nah, teman-teman apa state-nya ketika menghadiri apa state yang disiapkan teman-teman? State itu rasa ya, bisa, aduh, aku penasaran nih, aku pengen tahu. Tadi ya ada yang pengen tahu, pengen bertumbuh. Nah, apa? Boleh di-chat apa state-nya teman-teman? Kalau aku ya ini ya, aku pengen present ya, aku pengen hadir di sini, sharing ilmu aku, dan ingin berdiskusi dengan teman-teman semua di sini. Boleh di-share teman-teman? Di sini ada Pak Zaki, dia bilang dia curious dan present. Oke, Yos, thank you. Mbak Yos mungkin ini dengan open. Oke, Kalau ada lagi? misalnya ada yang common focus, Oke, lagi anxious, ada yang ingin tahu dan open. oke, oke. Jadi dari pernyataan teman-teman nih bisa ke apa ketahuan ya, bisa terdetek teman-teman mulai menyadari state teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman kita menyadari state apa nih yang saat ini kita sedang miliki. Kita nggak pernah lepas dari state. Kita hanya lebih atau kurang menyadarinya aja. Kadang ada yang bilang, coach, aku mah nggak ada coach, nggak lagi dalam state apapun, coach. Aku mah lagi netral aja. Nah, netral itu state ya, teman-teman. Jadi dengan kita tahu state kita, dengan kita juga tahu state apa yang paling berguna di satu situasi itu sangat-sangat membantu kita. Ya kadang misalnya di kantor kita lagi pusing, di rumah kalau kita jadi bawa-bawa pusingnya, di rumah jadi marah-marah, kesian nggak anak kita? Padahal kita bilangnya ke anak, oh mama kerja ya, supaya ini untuk kamu, nanti kamu biar bisa sekolah di tempat yang bagus, biar apa bisa dapat yang lebih baik gitu, fasilitas. Katanya buat anak kerja, tapi ketika pulang kerja marah-marah gitu kan, jadi nggak sinkron ya teman-teman. Nah, kita dengan tahu state kita, menyadari state kita, itu udah bisa ngebantu kita untuk kita supaya lebih sadar. Oh, saya ini lagi di mana, state apa ya yang berguna buat saya. Itu ya teman-teman. Ini aku mau enter, tapi tak bisa Coach Maggie. Maaf, Coach Chandra. Nggak bisa bergerak slide-nya. Keluar dulu kali ya. Mungkin coba di ini unshare dulu slide. Ah, udah ya? Ya, sudah.
Oke. Nah, di sini temanya tadi authentic woman power. Di sini aku akan sharing definisinya dulu, teman-teman ya. Authentic itu apa? Ini asli, keren, sah, dapat dipercaya. Daya, kemampuan bertindak, atau kekuatan, atau upaya. Return to self, jadi kembali kepada diri sejati kita di balik peran, di balik tuntutan, dan di balik penyesuaian yang udah kita lakukan terlalu lama pada peran kita. Live our values, hidup dari nilai tertinggi, bukan sekedar dorongan sesaat atau ekspektasi dari luar. Jadi kita bisa tahu menggali apa sih nilai yang kita hidupi dalam hidup kita, apa yang penting buat hidup kita. Lalu lead with love, ya, menghadirkan integritas, kejelasan, dan cinta dalam cara hidup, memimpin, dan berelasi. Cinta di sini cinta universal ya, jadi kasih pada sesama. Ya, jadi kita bisa memimpin diri kita dengan kasih. Insya Allah ketika kita sudah bisa mencintai diri kita, compassion terhadap diri kita, kita bisa memimpin diri dengan kasih, juga memimpin orang lain dengan kasih juga. Jadi authentic woman power, aku menyingkatnya AWP, itu daya perempuan yang otentik untuk kembali ke pusat diri melalui kesadaran, power zone, dan juga pilihan sadar. Jadi intinya authentic woman power adalah ini ya teman-teman, bagaimana kita punya daya kekuatan sebagai perempuan kembali ke diri sejati yang otentik dengan kembali kepada diri kita sendiri. Oke, Coach Maggie, raise hand. Iya, saya mau izin nanya nih Coach, cepat aja nih Oh kayak iya. slide yang sebelumnya Coach. Kalau misalnya kan kita tahu nih authentic woman power nih AWP itu kan daya perempuan yang otentik untuk kembali pusat kepada dirinya sendiri. Apakah Mm-mm. untuk ini kita perlu tahu em, value-nya aku apa sih? Ya, jadi memang nanti ke depannya kita akan Oh. belajar eh, Hmm. untuk mengetahui value. Value itu apa? Value itu adalah apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Value itu bisa misalnya family. Oh, value aku family. Pokoknya everything I do itu for my family. Itu bisa. Atau misalnya tanggung jawab. Pokoknya aku mah paling penting dalam hidup aku tuh tanggung jawab, atau kejujuran, integritas gitu ya. Nanti ini kita akan latihan di akhir sesi, Coach Maggie, untuk lebih Eh, menggali siapa diri kita. Oke, Seperti itu. makasih. Boleh lanjut ya, Coach Maggie. Nah, tadi udah dibahas nih sama teman-teman ya, siapa tadi? Oh, saya sebagai ibu dua anak, Coach Maggie, sebagai konselor, terapis, sebagai coach ya. Lalu juga Bu Vivit, multi roles, juggling, pengen balance. Lalu Ibu Indrit juga. Terus Ibu Jati juga sebagai leader ya, gimana menjadi leader yang lebih baik ke depannya. Nah, sebagai perempuan tuh kita memang punya banyak role ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai leader. Jadi leader kadang juga kita sebagai anak buah ya. Kalau kayak aku punya anak buah, tapi aku juga anak buah untuk bos aku gitu. Dan bisa jadi juga kita seorang profesional ya, kayak coach, trainer. Kita juga sebagai sister ya, lalu kita juga sebagai anak bagi orang tua kita. Kadang kita juga menjadi caregiver untuk keluarga kita. Dan bisa jadi kita yang menjadi problem solver, not only untuk keluarga inti kita, tapi untuk keluarga besar. Sometimes itu ada role juga yang seperti itu. Nah, ketika kita hidup untuk banyak peran, itu kita bisa lupa bagaimana hidup sebagai diri sendiri. Jadi di balik banyak peran, sering ada diri yang nggak sempat kita dengar. Jadi aku ada pengalaman salah satu klien aku itu ya datang ke konsultasi bilang bahwa coach, aku bukannya nggak bersyukur ya coach, aku bersyukur banget, aku punya anak-anak yang hebat, aku punya suami yang baik yang mendukung, karir aku juga bagus. Terus juga apa namanya, semuanya everything is okay coach, tapi ada loh kayaknya aku ada satu momen di mana aku kayaknya ada yang something missing di dalam diri aku, kayaknya aku melakukan segalanya itu karena tuntutan, karena ekspektasi misalnya orang tua, masuk kuliah di sini, kerja di mana, oh nikah, punya anak gitu. Itu kayaknya something yang memang aku inginkan atau itu memang keinginan dari lingkungan. Nah, itu kadang memang kita sebagai perempuan tuh karena sudah banyak banget role-nya, kita kadang lupa. Ini sebenarnya keinginan siapa ya aku seperti ini gitu. Udah tentu pasti ada part kita juga yang menginginkan itu, tapi kita bisa jadi belum pernah
koneksi dengan diri sendiri untuk benar-benar bertanya pada diri, apa yang sebenarnya aku inginkan buat hidup aku. Nah, diri, peran, dan public self ini itu adalah jadi identitas kita. Tampil baik di luar, tapi kayak empty di dalam, kosong. Jadi kita lebih ke peran kita, persona kita, public presentation, menggantikan diri kita yang real. Karena kan banyak tuntutan. Sebagai ibu, aku ingin menjadi ibu yang baik. Aku pengen anak-anak aku sekolahnya prestasinya bagus. Karena, wah kalau anak aku prestasinya bagus, aku tuh bangga. Udah ibunya kerja, karirnya bagus, anaknya juga hebat ya, ya Allah. Maksudnya sukses banget kan ya kalau kayak gitu. Tapi maksudnya itu beneran yang kita inginkan atau enggak? Bisa jadi iya, tapi apakah kita pernah benar-benar bertanya pada diri kita? Nah, bisa jadi juga karena banyak peran, hidup tuh jadi kayak alat aja buat diri maupun orang lain. Jadi kayak udahlah lakukan aja. Jadi ini pengalaman aku dulu karena banyak peran gitu kan. Jadi ibu, jadi atasan gitu. Jadi ya udahlah nggak usah dipikirin. Apa-apa nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Jadi just do it. Kan ada tuh ya headline just do it gitu kan. Bagus sih ya di satu sisi just do it itu bagus. Tapi maksudnya kalau tidak dirasakan kan kayaknya juga jadi kayak float ya kalau aku dulu mah gitu ya. Jadi di kantor udah kerjain tugas segala macam bagus, present bagus, sebagai bos bagus, sebagai anak buah bagus, ke rumah juga oh ya anak-anak udah rapi segala macam jadi kayak checklist aja tuh hidup pokoknya nih ini mau tidur juga oh ke besok begini begini begini. Jadi kayak surface aja, tidak sampai ke dalam. Jadi kayak tidak bisa merasuk dulu aku. Jadi kayak robot ya, jadi kayak instrumental alat aja. Lalu relasi juga menjadi impersonal, nggak personal kan semua serba cepat. Oke nanti ketemu anak buah, oke ya kamu tugasnya ini ya, kamu belum ini ya, kamu nanti begini ya gitu. Jadi nggak terkoneksi secara personal ya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, ini ada konsekuensinya ya. Kita jadi terputus sama diri kita dan juga terputus kehilangan koneksi dengan orang di sekitar kita. Dan itulah menjadi kita, aku sebutnya di sini the hollow paradox. Jadi paradoks hollow. Kelihatannya sukses, kelihatannya hebat, mampu, peduli, bertanggung jawab, dihormati dari luar, wah pokoknya hebat banget. Tapi kita sendiri merasakan di dalam tuh kosong, lelah, nggak terkoneksi sama diri, nggak bisa udah melihat diri, hampa. Karena apa yang kita lakukan semua karena tuntutan yang orang lain, tuntutan peran kita. Nah, ketika peran menjadi pusat hidup, diri sejati kita bisa kehilangan ruang untuk kita perhatikan. Nah, sampai di sini bisa diikuti ya, Coach Megi ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Bisa semuanya? Cukup jelas, bisa lanjut ya. Oke, kayaknya lanjut ya. Hmm. Nah, riset mengatakan kalau authenticity itu secara konsisten berkaitan dengan well-being kita. Ya, tadi ya, dengan ya ke quality dari diri kita. Dan juga engagement kita. Engagement itu keterlibatan kita dengan apapun yang kita lakukan. Dan riset lagi mengatakan banyak perempuan itu stres dan kesulitan untuk benar-benar lepas dari kerja. Jadi ada pernah nggak yang mengalami ini? Ketika di kantor, kalau lagi aman damai sih kayaknya ya udahlah ya, oke gitu. Tapi ketika misalnya lagi ada audit, lalu ada tamu dari global, perlu presentasi, itu kalau aku ya tidur tuh kayak nggak tidur ya, tidur tuh kayak mikir. Jadi udah kalau ditanya ini jawab apa gitu, jadi kayak pikirannya tuh kayak berpikir gitu loh, nggak istirahat. Dan itu menyebabkan di sini memang ada risetnya ya bahwa itu jadi menyebabkan stres dan kita nggak bisa lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Lalu ada riset lagi yang mengatakan emotional labor yang terus-menerus itu berkontribusi pada burnout. Jadi emotional labor itu adalah emosi yang ditekan, yang disuppress. Jadi kan kita namanya manusia wajar dong beremosi ya kalau capek, ya lelah, ya maksudnya ya perlu istirahat gitu. Tapi kadang kan kita di kantor ya kita perlu ibaratnya kan di kantor tuh mau nggak mau ya, maksudnya secara sistem kantor itu kan ya kita memang dilihat gitu bagaimana kita memanage emosi, bagaimana kita menghandle masalah, bagaimana kita menangani anak buah. Jadi kita perlu benar-benar mengelola diri kita ketika di kantor. Nah, kita perlu menyadari bahwa
itu kita surprise atau kita manage atau kita regulasi. Karena kalau kita hanya surprise tanpa kita memberi waktu untuk diri kita berproses, itu nanti bakalan menjadi burnout atau bisa terjadi stres. Dan riset juga mengatakan bahwa jalan kembali pada diri yang sehat itu membutuhkan awareness, kesadaran, acceptance, penerimaan, dan alignment, keselarasan dari dalam keluar, keselarasan pikiran, perasaan, emosi kita dengan kata-kata dan perilaku kita keluar. Nah, melalui seminar atau webinar malam ini, yang ingin dibangkitkan adalah kesadaran diri yang lebih dalam, ya, lalu juga arah diri internal yang lebih jernih, koneksi yang lebih kuat dengan nilai hidup, keberanian untuk lebih otentik, dan ini merupakan awal menuju aktualisasi diri. Dan prosesnya adalah dari hollow ke whole. Jadi harapannya kalau kita punya tadi mengalami ya yang tadi saya sampaikan, sukses tapi merasa empty, capek dan lelah, kita arahnya adalah menuju keutuhan, menjadi diri yang utuh. Nah, dari hollow masih berfungsi tapi nggak terkoneksi, kuat kelihatannya tapi lelah di dalam, dermawan tapi kayaknya hampa, sukses tapi nggak bahagia. Ke arah yang whole, yang utuh. Hidup dengan sadar, hidup dengan tegar, hidup yang selaras, hidup penuh semangat, dan hidup yang berarti. Jadi menghidupi hidup kita dengan meaningful, memaknai hidup kita dengan meaningful. Nah, ini bukan satu proses yang kayak minum obat ya. Kalau sakit pusing, tadi minum Panadol, insya Allah mah udah enak. Minum Bodrek, insya Allah juga udah sembuh. Tapi kalau proses whole ke whole ini, itu nggak bisa yang magic ya, langsung, oh bisa nih dari holo langsung ke utuh gitu. Itu perlu proses. Dan prosesnya itu perlu waktu dan juga perlu upaya dari diri kita, perlu kesadaran, perlu juga komitmen, perlu latihan. Dan kita perlu mengenal diri kita. Jadi kita tidak mungkin menjadi utuh tanpa kita bisa, tanpa kita terkoneksi sama diri kita sendiri dulu. Koneksi sama diri sejati kita. Nah, setelah kita terkoneksi sama diri sejati kita, itu kita akan punya nanti purpose, nilai, hidup, apa sih yang aku hidupi dalam hidup aku ini sebenarnya. Dan juga dari situ nanti kita bisa punya cinta kasih pada diri sendiri, compassion, punya rasa cinta, love, self-love pada diri sendiri, yang pada akhirnya nanti kita bisa berkontribusi kepada keluar. Jadi authentic woman power adalah perjalanan dari yang tampak kuat, yang kelihatannya kuat aja di luar, menuju menjadi utuh. Jadi kuat tidak hanya di luar, tapi memang kuat inside out. Betul. Oke, bisa lanjut ya, Coach Maggie. Nah, kenapa penting nih menjadi diri yang otentik? Mengapa topik ini relevan bagi perempuan? Again ya, karena banyak perempuan terlihat kuat, mampu, tanggung jawab. Namun di balik itu ada rasa lelah, rasa terpecah, rasa kehilangan arah. Dan tidak semua kekuatan itu terasa utuh, terasa align, terasa selaras. Karena tampak berhasil tapi kosong, tampak di luar aja. Nah, authentic woman power mengajak kita bukan kembali dari yang tadinya menghidupi hidup yang oke karena peran, menjadi ibu, menjadi pemimpin, menjadi anak buah, menjadi istri, tapi menuju hidup yang selaras dan punya makna. Ya, jadi not all strength itu feel whole ya, tidak semua kekuatan itu kita rasakan sebagai satu kebutuhan atau keselarasan. Nah, authentic meaning artinya apa sih menjadi otentik itu? Being real, menjadi diri sejati itu adalah ketika kita menghidupi hidup kita yang penuh makna dan joyful. Joyful itu lebih tinggi dari happy ya. Joyful itu sukacita yang ibaratnya tuh datangnya dari dalam diri kita. Ya, menjadi real itu melibatkan meaning making. Jadi kita perlu punya makna dan kita perlu bikin makna untuk hidup kita sendiri. Jadi tiap orang tentu saja bisa membuat makna masing-masing
dan itu bisa nanti digali apa yang mau aku maknai hidup aku ini. Ya, jadi bukan hanya menjalani hidup tanpa makna, tanpa intention, tanpa purpose, tapi emang kita menjalani peran kita dengan punya niat, meniatkan intention. Apa nih yang aku maknai diri aku sebagai ibu, ibu yang kayak gimana aku, sebagai istri, istri yang mau seperti apa aku, sebagai leader, leader yang seperti apa aku. Nah, joy itu adalah sebagai salah satu tandanya supaya hidup terasa hidup karena selaras dengan nilai yang penting. Karena kalau tanpa value, hidup tanpa value itu kita, ya itu membuat kita terasa hampa. Nah, AWP ini mengembalikan meaning lewat kesadaran, nilai, pilihan sadar, dan tindakan selaras. Jadi Coach Maggie ada yang mau ditanyakan ya? Iya, sebenarnya sih saya nggak menanyakan ya, jadi mungkin Oke, yang di sininya sedang mendengarkan bisa merasakan kayak saya kayak dipuk-puk gitu loh, kayak kayak oh iya ya, apakah saya hidup sekarang nih um, hollow atau as a whole? oke. Nah, kalau di sini kita coba polling yuk. Kalau teman-teman di sini, biarpun ada Pak Zaki, ada Pak, tunggu saya lihat, ada yang nggak apa-apa pesan yang laki-laki. Kalau menurut diri kalian sendiri ini, kira-kira saya sekarang hidup ini kira-kira masih hollow atau as a whole ya? Yang hollow tadi itu masih berfungsi tapi terputus, kuat tapi lelah, dermawan tapi hampa, sukses tapi tidak bahagia. Kalau as a whole ya ini sadar, tegas, selaras, penuh semangat dan berarti. Lalu tadi juga Coach Endang, thank you banget loh untuk menjelaskan kayak authentic meaning itu apa. Dan kita tuh kalau misalnya as a whole itu tuh seperti apa? Karena em, even di sini kita lihat ya, bulit lah setengah hollow, setengah whole. Karena juga kita kalau nanya orang gitu ya, bagaimana menurut kamu kehidupan lu sih? Sebagian besar orang tuh merasa tuh kayak dia jalani hidup karena ya perlu dijalani ya, kayak automation gitu ya. Ya, autopilot, ya. Autopilot, ya, autopilot, that's the word. Itu kadang tuh ya kayak sadar nggak sih? Dan ini tuh kayak bener-bener kayak ngena banget gitu loh. Kadang emang rasa ini muncul tuh nggak setiap saat, Coach Maggie. Jadi beberapa klien itu ya Hmm. memang bilang gitu. Kadang kita ini ya, Coach ya merasa kayak, aduh, kayaknya ada yang kosong gitu. Aduh, pengen sesuatu tapi apa ya gitu. Tapi aku Hmm. juga nggak tahu. Terus nanti suami aku bilang, apa sih maksudnya apa yang dipikirin? Emang kamu tuh pengennya apa gitu? Ya kita bukannya pengen apa-apa juga, Coach ya. Tapi kan kayak ada something yang apa sih gitu kayak pengen sama diri sendiri sendiri gitu. Ya, Jadi memang gak setiap saat, tapi ada saat-saat itu kita, aduh, eh, ketika mungkin itu mulai ada panggilan dari dalam diri itu ya, Coach Maggie ya. Jadi itu something yang calling from inside gitu. yes. Dan kita berharap di sini dan kita berharap semua orang, termasuk laki-laki juga dan wanita, bisa mendapatkan calling itu. Karena pastinya kalau hidup secara as a whole lebih bahagia ya. Coach Iya. Ena boleh izin untuk slide sebelumnya. Sebelumnya atau sesudah? Sebelumnya. Yang Eh, ini ya? Oh, Bulit ini sebelumnya, yang akan dibangkitkan melalui seminar ini. oh, oke. Bulit ini yang diminta, slide ini bulit yang Ini. iya, oke. Apakah dari bulit ada pertanyaan atau mau sharing mungkin sebelum kita masuk ke Boleh nih teman-teman kalau mau sharing juga it's okay karena ini kita santai ya, sersan serius tapi santai. Jadi kalau belajar kalau santai itu lebih masuk dibanding kalau kita tegang. ada, boleh silakan raise hand atau unmute the mic. Iya, mungkin ini terkait dengan diri yang ditampilkan ya, publik gitu. Selain peran-peran juga pastinya, itu kan kita punya media digital ya, media sosial. Nah, itu juga menjadi apa? eh, Kadang-kadang kita memang perlu, bukan kadang-kadang ya, kita perlu untuk punya circle media sosial yang membuat kita aman juga gitu. Karena Mm-mm. mungkin di publik kita nggak bisa tidak ada hal-hal yang harus kita filter, bukan berarti fake ya, tapi ada Iya. hal yang perlu kita filter. Nah, pada saat kita punya lingkaran media sosial yang eh,
terbatas gitu ya, walaupun memang nggak bisa sepenuhnya terbatas ya, karena kan semua bisa di screenshot juga. Itu menjadi lebih bagus ya kalau kita punya lingkaran circle-circle yang di media sosial tuh kita anggap lebih aman untuk menjadi lebih otentik gitu. Ya, thank you Bu Vivit. Ya karena memang kan sekarang zamannya sosmed ya. Kita kadang sebelah-sebelahan aja temu mainannya maksudnya yang lihatnya sosmed gitu ya, bukan ngobrol ya. Jadi kalau dulu kan kita nggak ada sosmed, kita ketemu temen yang ngobrol gitu, kayak keluarga juga kan saling ngobrol gitu, saling terkoneksi. Tapi sekarang semuanya, even di meja makan itu semuanya ngelihatnya sosmed, kalau kita tidak maksudnya kita tidak sadari kayak gitu. Dan memang pengaruh sosmed ini perlu bukannya tidak baik ya, ini karena ini emang perkembangan zaman. Jadi it's teknologi yang memang ini kita perlu manage. Jadi ini bagus, punya sosmed bagus karena kita juga kan perlu branding. Misalnya kita sebagai profesi apa atau kita ingin sharing sesuatu, itu bisa jadi ekspresi kita juga kepada dunia. Kita mau sharing sesuatu kepada yang lain, misal pengalaman kita atau apa, kita lagi jalan-jalan kemana, oh kita lagi makan apa, it's okay gitu. Tapi yang penting adalah kita menyadari, kita sadar bahwa sosmed is sosmed, bahwa apa yang ditampilkan itu kita jadi kayak punya filter, buat saya itu apa yang bisa saya ambil, atau mana yang kayaknya nggak tepat nih, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Itu yang perlu kita selalu bangun kesadaran di diri kita. Dan kalau kita punya circle yang memang, oh ini khusus circle yang kita bisa luapkan apapun apa adanya, dan tapi memang kita udah sama-sama tahu ya, ini udah di framing, memang ini kita mungkin punya satu komunitas yang nggak apa-apa juga gitu. Itu malah jadi bentuk ekspresi kita yang real kepada lingkungan kita. Seperti itu. Jadi sosmed good, mau kita filter atau enggak, itu memang kita perlu lebih maksudnya lebih mengantisipasi ya. Jangan sampai kita juga bawa arus sosmed jadi sedih, orang ngomong apa kita jadi sedih, atau orang jalan-jalan kemana kita jadi bandingin, aku mah nggak jalan-jalan. Nah itu kan kadang kita terbawa. Tapi bagaimana kita juga punya satu boundaries, punya batasan yang sehat buat saya. Seperti itu. Thank you Bu Vivit. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita continue. Continue ya. Kasih. Ini udah, ini juga udah. Nah, di neurosemantik itu ada matriks ya, namanya meaning and performance matrix, di mana ini adalah irisan dari performance dan juga meaning. X-nya itu performance, Y-nya itu adalah meaning. Meaning itu adalah makna. Jadi ada 4 kuadran. Kalau kuadran yang di bawah itu low meaning, low performance. Wah ini mah udahlah, udah gak ada makna hidupnya, performance-nya juga tidak berkembang. Jadi underdeveloped ya, tidak berkembang. Lalu ada lagi high meaning. Oh meaningnya tinggi, maknanya tinggi. Tapi tidak ada, jadi cuma istilahnya enggak ya, ngomong doang nggak ada yang dilakukan. NATO, not action, talk only gitu ya. Jadi performanya low. Nah ini dreamers ya. Lalu ada yang low meaning dan high performance. Nah ini nih hollow. Jadi performanya tuh high, tinggi, sukses. Oh kita bisa mampu apa aja. Jadi ibu oke, jadi istri oke, jadi atasan, wah hebat gitu. Tapi kita kurang punya makna, kurang bisa memaknai, tidak punya purpose dalam menjalani hidup. Nah ini yang membuat kita hollow. Yang ideal adalah sinergi antara meaning dan performance, punya high meaning, punya high performance, dan itu kita menjadi diri yang self-actualizing ya, jadi aktualisasi diri. Nah, kalau bicara otentik, bicara aktualisasi diri, itu adalah proses umur hidup, bukan suatu hal yang, oh, aku udah self-actualize, Coach Maggie. Aku kemarin ketika ikut training, aku udah self-actualize. It's not like that ya, tidak seperti itu. Ini proses umur hidup kita. Makanya kita menyebutnya self-actualizing. Jadi ini proses. Menjadi otentik juga adalah proses. Ya, kita menjadi diri yang semakin baik, semakin baik, semakin baik dari hari ke hari. Dan itu kita terus berkembang. Karena naluri manusia itu adalah hidup, bertumbuh, dan berkembang untuk menjadi diri dia yang terbaik, versi terbaik dia. Seperti itu. Nah,
Authenticity sendiri itu ada 3 dimension dan variabel kuncinya dalam menjadi diri yang otentik adalah kebenaran atau truth atau kejujuran. Karena Coach Maggie otentik nggak? Coach Maggie bisa bilang ke aku mah udah otentik, Coach. Tapi kan mana mana katanya mana ada yang tahu gitu orang lain kan. Aku bisa bilang aku udah otentik. Nggak ada yang tahu orang lain. Yang paling tahu diri kita itu udah otentik atau tidak, itu udah whole atau tidak adalah diri kita sendiri. Dan kita perlu jujur sama diri. Dan jujur ini bukan jujur yang ibaratnya tuh perlu kejujuran yang kebenaran kayak gitu, tapi kejujuran moment by moment. Jadi ketika kita berinteraksi, aku kok rasanya ini ya kecewa ya, kok dia tadi ngomongnya kayak gitu. Nah itu kejujuran, itu jujur aja. Oh, aku kecewa ya ketika tadi dia ngomongnya kasar gitu. Jadi itu untuk lebih mengenal dan mengelola diri. Jadi kita membangun self awareness, membangun penerimaan diri dan membangun pengembangan diri kita. Jadi dimensi yang pertama itu internal authenticity. Jadi ke diri kita, ke dalam diri. Lalu dimensi yang kedua adalah eksternal. Jadi bagaimana kita mengekspresikan diri kita dengan kongruen dan integriti. Cara kita tampil, cara kita membawa diri ke lingkungan kita. Jadi itu perlu kongruen ya, apa yang dipikir, apa yang dirasa, itu kan menjadi sumber apa yang kita kata-katakan dan apa yang kita lakukan. Kalau terjadi konflik, tidak kongruen, itu bikin kita stres. Orang aku sebenarnya nggak mau disuruh tiap minggu ke rumah mertua, tapi aku nggak bisa nih ngomong ke suami karena pasti suami marah gitu misalnya. Karena ada satu klien aku coach, aku hidup aku coach untuk orang semua loh. Aku Senin sampai Jumat capek coach kerja. Sabtu aku harus ke rumah orang tua aku. Hari Minggunya aku harus ke rumah mertua aku. Jadi dan itu aku nggak bisa bargain coach. Aku ya udah hari-hari aku tuh seperti itu gitu. Jadi nah itu cara mengekspresikan kita juga perlu ya secara jujur, mungkin juga bicaranya yang baik-baik atau memang ya kita menyampaikannya juga yang baik-baik gitu bahwa kita perlu waktu, saya lelah, saya capek untuk minggu ini please nggak dulu, nanti bisa dirapel misalnya minggu depan seperti itu. Dimensi yang ketiga interpersonal authenticity, terbuka dan real dalam relasi. Nah, ini juga tadi contoh tadi masuk ya, ketika kita punya relasi, hubungan, itu kita bisa nggak kita terbuka dan real apa adanya. Benar-benar kita bilang apa yang saya inginkan tuh apa sih dalam situasi ini. Kadang kita sama sama orang ya, sama orang lain, apalagi terutama sih kalau klien aku pengalaman tuh sama orang yang terdekat. Kalau di kantor itu umumnya karena kita di kantor kan profesional ya, jadi kita bisa lah udah ngatur. Tapi kalau untuk yang terdekat ke ibu kita, ke bapak kita, ke pasangan, ke mertua itu kadang nggak bisa seterbuka itu gitu karena ya udahlah gitu kayaknya nggak ngerti kayaknya emang demonya ngarepin kita seperti ini gitu. Nah mungkin bisa jadi respon kita kepada mereka yang mereka tidak tangkap dengan benar, kitanya yang tidak mengekspresikan apa yang ada di pikiran perasaan kita dengan tepat, sehingga mereka tidak bisa memahami. Nah, intinya untuk dipahami orang memang perlu memahami diri kita dulu. Sebenarnya gue maunya apa ya? Gitu. Jangan iya-iya aja, tapi sebenarnya mangkal terus nanti jadi bom waktu marah, meledak. Kayak gitu. Jadi, ini prosesnya ya, ada 3 dimensi, internal dulu, eksternal dan interpersonal. Nah, ini saling berkaitan. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Masih bisa diikuti? Rada dalam nih ya. Sepertinya Tapi sih insya Allah berdaging ya. Banyak materinya. Keren. materinya banyak ya. Jadi Lalu mungkin memang perlu perlu kelas-kelas untuk bisa lebih ini ya, lebih lebih dalam lagi sih, Coach Maggie. Nggak apa-apa ya, nanti. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, nah ini kita perlu sepakati dulu nih prinsip authentic woman power. Yang pertama, bahwa setiap perempuan itu memiliki potensi yang sangat ingin diwujudkan. Jadi kalau aku pernah ikut kelasnya Claire Zamit ya dari USA, itu dia bilang perempuan itu kadang punya kayak unsung song. Jadi itu tuh sebenarnya punya keinginan yang bisa jadi dia pada saat dia growing, itu dia punya sesuatu
nggak ingin dilakukan, tapi terkubur, dream-nya terkubur, impiannya karena lah sama oh nanti anak aku gimana ya kalau aku misalnya sekolah lagi, nanti suami aku gimana, aku kan harus fokus sama keluarga gitu. Jadi setiap perempuan itu kalau mau jujur ya, insya Allah punya sesuatu yang dia inginin, pengen nulis, pengen misalnya traveling, pengen misalnya sekolah lagi, aduh pengen menjadi seseorang, sesuatu gitu ya, tapi itu terkubur karena ya udahlah, kayaknya nggak mungkin deh gue mengejar cita-cita, udah gue sekarang yang ini aja. Itu pun tidak apa-apa, sepanjang kita sadari. Karena bukan berarti kita nggak mencapai impian, terus oh hidup kita jadi nggak whole, not that juga, bukan seperti itu juga, tapi lebih kita perlu menyadari. Bisa jadi apa yang kita miliki saat ini itu sebenarnya juga menghidupi value kita, cuma dengan cara yang berbeda. Cuma sayangnya kalau kita tidak kenal, kita tidak paham, kita tidak tahu, kita merasa, oh iya nih aku punya dream, tapi ini gara-gara aku nikah nih sama suami aku, jadi aku kayak gini, deh aku nggak punya karir. Padahal aku dulu ini loh, aku dulu paling pinter loh di kelas gitu, IPK paling tinggi misal. Padahal ketika dijalani, ketika digali value-nya, ini value dia emang family gitu. Jadi mau dibawa kemana juga ya family yang utama gitu. Tapi kadang kan kita nggak menyadari kalau kita tidak mau terkoneksi kepada diri sendiri dulu. Ya, yang kedua, prinsipnya otentik bukan sesuatu yang statis, tapi proses ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini proses, a long life journey. Jadi petualangan sejati, kalau guru saya Michael Hall tuh bilang, menjadi diri yang otentik itu petualangan, petualangan sejati seumur hidup ya. Dan prinsip yang ketiga adalah menjadi utuh adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Ya, jadi ini adalah proses. Menjadi utuh, menjadi otentik adalah proses berlangsung seumur hidup. Ya, selama kita masih hidup. Karena hidup sendiri itu kan adalah learning ya. Life is a learning journey for us. Authenticity adalah journey, aslian bukan label, ia adalah perjalanan menjadi semakin real. Nah, semakin kata-kata semakin ini aku bold itu disengaja karena semakin real. Jadi kita makin hari makin real bukan yang langsung jebret kayak magic gitu. Oh, jadi real gitu. Nggak ada ya, tapi ini adalah satu proses. Nah, prosesnya adalah dengan cara kita mendiscover siapa diri kita, menerima diri kita, mengapresiasi diri kita, mendevelop diri kita, lalu kita mampu mengekspresikan potensi kita mampu mengaktualisasikan siapa diri kita, dan pada akhirnya dengan apa yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki, kita bisa kontribusikan diri kita kepada dunia. At least pada diri sendiri, kontribusi pada orang terdekat, keluarga inti, pada keluarga besar, dan kalau masih ada energi, masih ada capacity, kita bisa kontribut kepada lingkungan yang lebih besar lagi. Ya, kita tidak menjadi diri yang sejati dalam sekejap, kita menjadi diri yang sejati melalui proses yang bertahap. Jadi untuk kembali pada jati diri kita yang sebenarnya itu proses. Nah, ini ada 3 fase untuk menjadi otentik. Yang pertama adalah fase kesadaran. Jadi kita discovering kejujuran, kebenaran buat diri kita. Kita discover ourselves, temukan siapa diri kita, terima diri kita, dan apresiasi diri kita. Intinya adalah kita mengenal, menerima, menghargai diri. Jadi bisa real ke dalam diri. Kita kenal diri kita paham ini dulu diri kita. Dan itu perlu kesadaran. Tanpa kesadaran kita nggak bisa discover. Tanpa menerima kita tidak bisa berubah. Dan tanpa menghargai tentu saja kita akan sulit untuk bisa bertahan. Nah, fase yang kedua itu power zone. Jadi di mana kita mendevelop kapasitas. Ya, ini tentang membangun kemampuan, kompetensi, dan self-regulation. Jadi setelah kita tahu, kita paham diri kita tahu kelebihan kekurangan kita, dan kita perlu kembangkan kapasitas kita. Nah, ini perlu proses, perlu konsisten. Sehingga perlu banget kita mampu meregulasi diri. Karena kalau tidak, pasti kita akan kebawa ke pola lama. Ah, udahlah, ya aku sih pengen sih lebih mengelola emosi, lebih rajin. Tapi ya sudahlah, orang juga udah pada tahu lah gue kayak gini, mereka udah pada paham gitu. Nah, itu perlu kita sadari gitu ya. Kita mau seperti itu terus, mau menjadi diri yang
lebih baik, atau ya kita kalah dengan apa yang diri kita sudah menjadi, padahal kita punya satu potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, itu kita perlu power zone ya. Jadi kita perlu punya kendali atas pikiran, perasaan, perilaku, dan kata-kata. Power zone kita. Jadi manusia itu lahir sudah diberikan oleh pencipta pikiran, perasaan yang menjadi sumber kata-kata dan perilaku kita. Dan itu kita perlu kendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh pikiran, kita dikendalikan oleh perasaan. Karena kitalah yang memiliki kendali atas pikiran dan perasaan kita. Kalau tidak, kita akan hidup ini ya, tidak waras gitu. Karena kita overthinking, apa-apa nanti dipikirin. Terus nanti ada orang ngomong apa, kita langsung baper. Nah, padahal apa yang orang katakan itu tanggung jawab atas pikiran perasaan orang itu. Kita nggak bisa merubah orang. Yang kita bisa kendalikan hanya diri kita, power zone kita, pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku kita. Ya, power zone adalah tempat skill lahir mengelola pikiran dan perasaan, kata-kata dan tindakan, agar potensi yang kita miliki itu menjadi kompetensi dan menjadi skill yang nanti mampu kita ekspresikan kepada dunia, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat karena bisa berkontribusi kepada sekitar kita. Nah, fase yang ketiga adalah pilihan sadar, di mana kita bisa showing in the world. Ya, kita express ourselves, kita aktualisasikan diri kita, dan kita bisa kontribusikan diri kita. Intinya kita mengekspresikan diri dengan selaras, kongruen. Kita mampu mewujudkan visi cita-cita kita, dan kita bisa memberi dampak pada keluarga inti kita. Ya, kalau kita masih bisa punya kapasitas energi ke dunia yang lebih luas lagi. Pilihan sadar membuat kita kongruen, berkata dan bertindak selaras nilai, dan dari situ ekspresi kita juga jadi otentik, benar-benar otentik dari dalam diri kita, visi jadi nyata, dan kontribusi jadi alami. Nah, caranya teman-teman, pertama, bagaimana sih caranya mendiscover ourselves? Ya, kita bisa berhenti sejenak nih. Kita kalau banyak role kan, aduh sebagai istri, sebagai segala macam deh ya. Kayaknya hari-hari, aduh pusing banget deh, Sabtu Minggu mau istirahat aja nggak bisa. Ntar ada acara ini, ada acara itu. Nah, kita emang perlu komit pada diri sendiri, beri waktu untuk diri kita. Berikan waktu sejenak, dan kita berhenti dari riuh rendah dunia, dari noise ya, kesibukan. Dan mulai melihat apa yang benar-benar kita pikirkan, rasakan, dan inginkan. Ya, kita jauhi keramaian, perhatikan apa yang paling aku inginkan, pisahkan diri dari peran, lalu dengarkan suara hati kita. Nah, pertanyaan refleksi ini teman-teman boleh mencatat di kertas, ya kalau ada kertas, atau ya bolehlah maksudnya dijawab sendiri gitu ya. Apa yang selama ini tidak aku sadari dalam diriku sendiri? Ya kadang aku nih orangnya seperti apa gitu. Nah, itu kita nggak sadari. Nah, ini perlu waktu untuk kita melihat diri kita secara jujur. Ya, karena kalau kita tidak bisa kembali menjadi diri kita sendiri, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Jadi apa nih yang selama ini tidak aku sadari dalam diri aku? Misalnya, kadang aku kecapean, coach, tapi nah, aku yang penting anak aku mah happy, keluarga aku rapi, kerjaan aku beres, udah nggak apa-apa lah, aku capek lelah juga nggak apa-apa lah gitu. Nah itu perlu tuh ditulis, maksudnya perlu kita refleksikan. Ya itu yang nggak aku sadari, aku tuh sebenarnya lelah ya, aku perlu waktu untuk diri aku gitu. Ya ini Dan memang juga ini juga ya, Coach, sorry, moto ini juga bisa Coach ya untuk discovery yourself ini juga apa sih yang sering tertrigger, ya ya kan? bisa. Nah, kalau macet misalnya atau kalau lagi nyetir ya macet atau orang nyelip itu kayaknya langsung kebawa emosi misalnya atau dengar Hmm, tangisan anak-anak atau anak dua tuh berantem misalnya. Nah, ini juga mm-mm. bisa akhirnya salah satu untuk cara ya Coach ya untuk melihat discovery apa ya ada apa dengan di dalam diriku ini dan mengenal diri sendiri seperti itu. Iya, iya. Jadi itu bisa juga ya. Jadi apa yang men-trigger kita gitu. Jadi kan, nah itu kan perlu memang kita kayak reflect ke dalam gitu ya. Ih, aku mah kalau di jalan ada yang, soalnya aku ada temen tuh Coach Maggie.
Pokoknya dia kalau ada apa sih, kalau bel itu bunyi ya, klakson ya. Iya, Kalau ada klakson, dia udah langsung orang panik. klakson. Oh udah Bu, orang dia juga mungkin klakson klakson aja. Oh, sebel banget Dendang dia tuh ngapain sih klakson klakson? Santai aja kan. Padahal menurut gue, lah dia klakson aja itu biasa aja ya. Maksudnya ya udah suruh aja jalan gitu. Kenapa dia maksud, oh kayaknya kenapa Bu kok kayaknya denger klakson tuh kayak ke-trigger banget gitu ya. Nah itu tuh di situ dari situ Coach Maggie ya. Tadi Coach Maggie bagus banget tuh kasih contoh. Itu ya untuk bisa mengenal diri kita. Ya, dan juga trigger ini nggak perlu semua negatif ya, karena juga ada yang positif Nah, ya, mm, mm. gitu. Oh, Karena memang ternyata kita manusia kan ingatnya yang negatif ya, tapi bisa juga yang positif. Bisa ya. banget. Malah sebenarnya what happened to us tuh banyak kan yang positif. Jadi yang positif kayak, oh ya sudah lah gitu kan, ya emang harusnya begitulah gitu. Tapi kalau yang negatif lah diingat-ingat. Tapi kita mulai membangun kesadaran baik yang positif, yang negatif itu kita kita ingat. Jadi kita supaya balance juga. That in our life not only negatif yang happen, tapi juga ada hal-hal positif yang juga happen kepada diri kita. Gitu. Hmm. Oke Ya. ya. Lalu Hmm. step mengakui apa tuh tadi ya Coach Maggie ya. Oh ini emosi, ada luka, atau ada keterbatasan, dan ada ketidaksempurnaan. Itu adalah titik awal pertumbuhan yang sehat. Jadi kita berhenti menyangkal kenyataan. Ya, misalnya, Coach Maggie marah, enggak. Nah, tapi suaranya marah gitu kan. Kadang kita marah kok baik-baik aja, tapi suaranya, Eh, ekspresinya gitu kan. tapi tapi Coach Endang ada loh tipe orang yang begitu ya nggak Bapak Ibu? Ya. Maksudnya ada yang memang dia nggak marah, tapi kayak kalau ngomong, Oh, suaranya. hah? Suaranya yang memang tinggi gitu ya. Tinggi ngetun. Kayak pertama kali tuh Bu Vivit ya, saya pindah ke Surabaya. Saya dengar kadang tuh mertua saya ngomong tuh kayak, aduh ke pasar, aduh ini kayaknya kok kayak agak-agak shocking gitu ya. Tapi mereka bilang enggak kok, kita biasa aja. Apalagi Batak misalnya, itu kan memang ekspresif ya. Iya. Ya kalau Nah, yang Jogja biasa kan lembut gitu ya. nah itu kan kita dengan kita menyadari kan kita maksudnya kita punya jeda ya. Jadi nggak ke-trigger kan Coach Maggie. Mama Ya, mungkin kaget ya. Cerita mungkin ke suami kan. Itu kok mama ngomong kenceng begitu dia marah apa enggak? Enggak, mama emang kayak begitu gitu. Jadi kan oh ya udah kalau kayak begitu ya kita juga kan oh ya udah emang dia orangnya kayak gitu ya nggak usah baper juga karena memang kayak begitu gitu. Jadi dengan kita bisa menerima kan kita jadi bisa juga berpikir secara jernih. Jadi hmm. accept ourselves itu nanti akhirnya akan accept duluan. Karena kalau kita belum menerima diri kita, kita juga akan kesulitan atau challenging juga ya meng-accept orang lain. Karena kan everyone ya unik ya. Kan ya semua manusia kan pasti punya pola asuh, ada background knowledge-nya segala macamnya sehingga menjadikan dia seperti itu. Dan salah satu jalan memahami orang adalah memahami diri, menerima orang, menerima diri dulu. Ketika kita udah menerima ya everything sih baik-baik aja. Karena apa yang kita asumsikan itu kan based on pikiran kita sebenarnya ya, Coach Maggie ya. Berarti ini juga mengakui ini berarti bukan berarti melabeling diri gitu ya, memberikan apa sih Ya, kayak bukan jadi pengakuan tapi kayak mengakui. defense kayak ya aku kan orangnya kayak gini, ya wajar lah aku kayak gini, bukan gitu juga ya, Coach and again. Nah, itu arah yang boleh dibilang tidak tepat. Menjadi otentik, kadang kita bilang lah, gue kan emang pemarah. Dulu, masa udah kenal gue berapa puluh tahun, lu masih komplain aja sih gue jadi orang pemarah. Ya kan nggak begitu juga kali. Masa karena lu udah tahu udah marah-marah kan istilahnya kan kita menjadi pemarah bisa jadi karena ya apa cara pola asuh atau mungkin kita bergaul di mana gitu ya dan kita tidak mau belajar untuk ternyata ada loh ekspresi diri yang lebih kind, lebih nice gitu kan pengganti marah-marah gitu. Jadi bukan pembenaran Coach Maggie. Jadi arahnya memang kejujuran. Jadi kalau orang marah-marah dia bilang begitu coba apa ini ya dialog dialog dengan diri kalau lu bisa lebih lembut lu mau nggak gitu. Tapi tanya ke diri sendiri kan kalau sama orang kan kadang kita defensif kan tapi coba sebenarnya sih gue mau ya ngomong tuh nggak perlu ngotot gitu kan everything kalau enak kain lebih ya maksudnya secara natural ya seperti itu. Oke ya jadi refleksinya bagian mana dari diri saya dan hidup saya yang masih saya tolak
Nah, ini bisa nanti digali ya. Kita tidak perlu menyukai segala sesuatu yang kita lihat untuk bisa menerima kenyataan. Jadi kita menerima itu bukan berarti kita mencintai Coach Maggie. Misal kita Hmm. mau pergi atau hujan, oh, bukan berarti oh aku diajarin ya sama Coach Endang, aku menerima situasi. Oh aku, oh alhamdulillah hujan, terima kasih. Ya nggak usah begitu juga. Maksudnya oh ya udah hujan ya, oke. Ya situasinya hujan, ya aku tetap perlu pergi nih. Aku nggak bisa nggak pergi karena udah janji. Ya berarti kan aku misalnya pakai payung gitu. Jadi dengan menerima ini bukan berarti kita perlu menyukai, perlu mencintai situasi itu, tapi lebih membangun kesadaran, oh ya udah aku terima situasinya. Emang ini situasinya, itu what it is gitu kan. Jadi ya sudah mau diapain lagi. Apalagi kalau itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Hmm. Yang ketiga, appreciate nih. Jadi bukan hanya menerima diri, tapi juga menghormati nilai diri, perjalanan hidup, dan kekuatan-kekuatan. Kita bisa kenali kelebihan-kelebihan kita. Kita melatih appreciate pada diri sendiri. Kita ganti pikiran negatif yang keras pada diri, dan bangun rasa percaya diri yang tidak tergantung pada eksternal, tapi lebih membangun dari dalam. Jadi membangun keberhargaan diri dari dalam. Reflectionnya, dalam hal apa aja saya terlalu keras sama diri sendiri. Appreciate ourselves ini untuk membantu kita lebih lebih sayang kepada diri. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan nggak berhasil tuh nggak yang self blame, tapi Hmm. lebih oke, it's okay Maggie, I'm trying my best. Hmm. Ya tuh latihan lagi kayaknya ya. Ini belum sesuai dengan standar yang aku mau seperti itu. Jadi kita compassion sama diri kita menghargai diri kita, ya. Dan karena apa yang tidak kita hargai itu akan sulit bagi kita untuk ya mengembangkan diri potensi yang ada. Lalu setelah kita tahu diri kita tadi menerima diri kita menghargai diri, kita lanjut ke mendevelop diri kita. Ya kita tumbuh dengan niat. Jadi authenticity itu bukan berhenti di ini aku, tapi juga berarti bertumbuh, membangun kapasitas dan melatih kualitas diri. Jadi udah aku kayak gini, gitu yang tadi Coach Maggie ceritain ya. Ya aku kayak gini, tapi kita perlu bertumbuh menjadi diri yang semakin baik dengan membangun kapasitas dan emang perlu latihan. Ya kita temukan potensi, terapkan potensi apa yang mau kita latih, kembangkan kemampuan kita mengatur diri karena ini perlu self commitment, self leadership dan tolak dorongan yang menghambat perkembangan diri. Reflectionnya, potensi apa dalam diri saya yang perlu saya kembangkan lebih lanjut. Ya karena menjadi diri sendiri bukanlah berarti nggak berubah, melainkan bertumbuh menjadi versi yang lebih baik. Nah, lanjut, express yourself, give your truth voice. Jadi diri yang otentik juga perlu suara, perlu kehadiran, perlu batasan dan keberanian untuk tampil selaras tanpa kehilangan kebijaksanaan. Jadi nggak mentang-mentang, oh gue udah otentik, jadi kayak rebellion gitu ya, Coach Mego. Gue udah belajar nih, gue menjadi otentik, gue menjadi diri gue apa adanya. Oh, gue orangnya seperti ini, itu jadi rebellion. Kita ekspres Hmm. lain. Jadi kita perlu juga punya kebijaksanaan. Ketika mau ngomong ini, konteksnya nih berguna nggak ya? Ini membuat orang lain lebih nggak berdaya atau ini memberdayakan orang lain dan diri kita. Gitu. Jadi kita perlu bijaksana dalam mengekspres diri kita karena kita makhluk sosial, kita punya orang di sekeliling kita. Ya, kita sampaikan kebenaran dengan kasih, selaraskan diri batin dan diri luar kita, terapkan batasan yang sehat, dan ungkapkan diri tanpa sikap yang agresif. Di bagian kehidupan mana saya perlu lebih jujur dalam mengekspresikan diri. Ya, karena kebenaran membutuhkan lebih dari sekedar kesadaran, tapi juga membutuhkan ekspresi karena kita makhluk sosial dan kita perlu bersosialisasi dengan orang sekitar kita. Kita bukan makhluk gua ya yang bisa hidup sendiri. Nah, yang keempat, actualize ourselves. Kita hidupi nilai kita. Insight itu menjadi nyata saat nilai dihidupi, potensi diwujudkan, dan hidup bergerak dengan lebih intentional, dengan niat. Tentukan nilai yang terpenting, sesuaikan pilihan dengan nilai tersebut, padukan jati diri saat ini dengan jati diri yang sedang dibangun, biarkan hidup mencerminkan kebenaran diri.
apakah kehidupan yang saya hidupi, saya jalani mencerminkan hal yang menurut saya paling penting? Nah, itu perlu ditanyakan. Dalam melakukan banyak role ini, inikah yang penting buat saya? Self-discovery itu berubah menjadi transformasi ketika hal itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diaktualisasikan. Lalu yang terakhir adalah contribute. Ya, kita sudah kenal diri, udah menerima diri, udah mengapresiasi diri, tadi terus mendevelop diri ya, lalu kita ekspresikan diri kita aktualisasikan diri kita, dan terakhir kita kontribusi diri kita, offer our diri kita ini kepada ya orang sekitar, kepada dunia. Ya ketika orang semakin utuh, ia punya sesuatu yang dapat diberikan, kehadirannya, dampaknya, servis layanan, dan juga cinta kasih dia ke orang lain dan sekitarnya. Jadi ini nggak berarti, aduh coach, aku kan nggak punya uang banyak coach, aku nggak bisa lah berbagi. Nggak cuma materi ya, kehadiran kita, ketika ada orang yang ngomong sama kita, kita kasih kehadiran kita, diri kita yang utuh, terus juga kita juga dengarkan dia, atau kita bisa bantu dia lah mungkin dengan tenaga kalau nggak ada uang, ya, atau kita bisa sharing ilmu kita, atau kita bisa sharing perhatian kita, ya itu contribute. Jadi not only dari sisi materi. Ya, kenali apa yang ingin kita berikan pada orang, kontribusi dengan sepenuh hati bukan hanya untuk membuktikan diri, jadikan pertumbuhan sebagai sebuah anugerah, tunjukkan jati diri yang sesungguhnya dalam pekerjaan, hubungan, dan kepemimpinan. Kontribusi apa yang paling otentik yang ingin saya berikan pada dunia. Karena ketika kita menjadi lebih utuh, kita juga menjadi lebih siap untuk memberi. Ya kita nggak takut kurang, karena kita ini ya saluran dari yang maha. Jadi kita bisa mampu memberi tanpa merasa kekurangan. Nah itu tadi Coach Maggie sebagai closing reflection-nya, kekuatan perempuan yang otentik dimulai ketika kembali pada diri sendiri. Kekuatan itu tumbuh ketika menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai tertinggi. Kekuatan itu menjadi nyata ketika menjalani hidup dengan cinta. Dan kita nggak perlu menjadi orang lain untuk menjadi orang yang kuat. Kita hanya perlu kembali ke diri kita dengan jujur, dengan lembut, dengan berani ke diri sejati kita. Ya komitmennya buat teman-teman semua, apa satu langkah berani yang jujur yang akan saya ambil minggu ini sebagai bentuk saya kembali pada diri saya. Ya bisa jadi, oh, aku mau lebih jujur lah, aku mau ngomong, aku lelah. Kalau orang minta tolong aku, bukan aku nggak mau bantu, tapi mungkin nggak saat ini. Mungkin besok. Nah, aku mau berani ngomong sekarang. Aku kayaknya perlu memberi waktu buat diri aku, dan supaya aku nggak kelelahan. Jadi bisa apa aja terkait dengan apa yang situasi teman-teman sedang hadapi saat ini. Dan ini komitmen adalah buat teman-teman latihan. Dan tidak ada orang yang bisa belajar. Jadi kalau dalam hal belajar, Coach Maggie nggak bisa di outsource ya. No one can learn for you. Jadi kalau belajar ya emang kita perlu belajar, kita berlatih buat diri kita sendiri. Nggak bisa tuh di subkon atau di outsource gitu ya. Jadi kalau emang teman-teman mau mulai petualangan sejati, menjadi diri yang otentik, menjadi versi yang semakin baik dari tiap harinya, itu teman-teman perlu punya komitmen dan teman-teman perlu melakukannya. Dan ini buat teman-teman sendiri. Nggak ada yang bisa melakukannya buat teman-teman. Dan perlu disadari bahwa kita ini hadir adalah hadiah untuk dunia ini. Buat keluarga kita, buat lingkungan yang lebih besar. Dan menjadi diri kita itu udah suatu power, kekuatan. Karena Allah atau Tuhan udah kirimkan kita ke dunia, kita punya potensi, kita punya gift, dan memang gift itulah yang perlu kita gali untuk kita bisa ekspresikan dan kita bisa aktualisasikan dan kita bisa kontribusikan kepada dunia. Jadi nggak perlu menjadi orang lain, just being you, karena it's already your power. Itu Coach Maggie, thank you banget. Alhamdulillah udah selesai, masih ada waktu 15 menit kalau ada yang ingin sharing, boleh teman-teman, atau mau tanya.
Jadi coach ini ada dua pertanyaan Boleh. dari Bulit di grup chat sana dan Budia. Satu-satu kali ya. Tapi saya mulai dengan Budia dulu ya, karena ini masih relate. Betul. Nah, Budia menanya nih pasti bagian stepnya ini bagaimana caranya pasti stepnya ini. Menerima orang lain apa adanya, apakah termasuk dalam menerima diri sendiri? Karena dalam lingkungan kantor saya berinteraksi dengan banyak orang dengan sifat dan karakter masing-masing dan tidak semua kalau misalnya Budi hadir di sini, apakah Budi bisa open dan mungkin menanyakan langsung dengan coach? Iya, thank you Mbak Dia. Kayaknya belum ya. Ya, selamat malam, Coach. Ya, yang Selamat. tadi saya tanyakan itu kan kalau di kantor kan kita orang lain kan bukan karakter kan kita tidak bisa mengubah ya. Yang bisa kita ubah itu adalah respon dari kita sendiri gitu. Maksud saya tuh dengan menerima orang lain apa adanya kadang kan nyebelin gitu kan. Ada temen yang aduh gitu kan diajak ini susah terus ini apa gitu apa kadang itu mbaknya nyebelin lah gitu ya. Nah itu dengan menerima mereka, oh ya aku tahu paham nih karakter orang ini seperti ini gitu kan. Responku terhadap orang itu yang harus aku ubah gitu kan. Jadi menerima orang lain apa adanya itu sebagai bentuk saya menerima bahwa oh ya gitu kan. Orang ini seperti ini gitu. Aku tidak bisa mengubah, tapi yang bisa tak ubah itu ada respon saya terhadap orang itu supaya kadang itu mempengaruhi kan. Kalau di kantor gitu, kalau ada orang yang nyebelin itu akhirnya jadi kita kalau ketemu orang itu kayak males banget gitu kan. Nah, kan nggak mungkin juga begitu kan. Kalau kerja kan kita tetap harus berinteraksi gitu kan. Apalagi kalau itu atasan saya gitu kan. Jadi agak repot gitu kan. Kalau itu yang agak susah untuk memproses itu. Apakah seperti itu juga termasuk, Coach? Terima kasih. Thank you, Mbak Dia. Ini sangat valid ya untuk pengalaman kita kalau di kantor ya. Karena kan kalau di kantor kita sendiri, apalagi bos ya kan kita ya udah kalau bos ya udah mau gimana gitu kan. Nah, tadi udah tepat tuh Bu Dia bahwa memang kita tidak bisa kan merubah orang dan kita hanya perlu apa meregulasi atau memilih respon yang tepat di situ ya dengan case-nya Bu Dia ini dengan atasan seperti itu. Dan ibaratnya gini kalau di kantor kan kita perlu mungkin ya untuk bisa lebih memahami bahwa apa yang kita bisa kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Jadi apa yang bisa kita kontrol kita lakukan yang terbaik di sesuatu yang memang kita bisa kontrol. Tapi terkait temperatur orang yang model karakternya seperti apa itu kalau emang kebetulan bos kita kan itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol karena kan memang kita nggak bisa memilih bos gitu ya. Dan tapi kalau memang karena ada satu perusahaan itu yang punya satu sistem boleh dibilang tuh kayak sistem feedback Mbak Dia. Jadi kalau ada sistem feedback itu kalau sampai kebangetan ya, misalnya ngomongnya kasar atau merendahkan, itu kalau di kantor aku yang lama tuh kita bisa melakukan kayak pengaduan gitu. Tapi itu memang dilindungi oleh memang perusahaannya gitu ya. Tapi kalau di kantor mungkin yang tidak ada sistem kayak begitu kan ya udah kita hanya bisa manage apa yang kita bisa kontrol dan satu poin memang pertama yang menerima emang bos saya orangnya seperti itu. Gitu. Di setiap respon orang kita nggak bisa rubah, tapi bisa kita jalan untuk bisa menerima itu dengan mengingat bahwa setiap respon behavior orang itu punya nilai ada positif niat positif Mbak Dia. Jadi walaupun niat positif dia itu ya positif buat dia gitu, tapi namanya manusia kan kita semua nih kayaknya lagi survival gitu kan. Bisa jadi bos kita tuh punya background apa pengalaman apalah segala macam dulu masa kecilnya mungkin ada masalah apa gitu yang membuat dia tuh jadi kayak aku nggak tahu ya bosnya kayak gimana ini contoh aja gitu jadi kayak keras gitu kayak nggak bisa dengerin pendapat orang karena mungkin emang dia ditempa oleh pola hidup yang membuat dia sekeras itu gitu Mbak Dia. Jadi dengan kita bisa memahami oh
dia punya niat baik, walaupun niat baiknya dari diri dia sendiri, mungkin ini supaya kerjaan cepat, supaya misalnya apalah positif intention dari ini orang gitu. Jadi kita, oh iya, dia punya niat positif, ya sudah, orang itu bos saya tidak bisa kontrol, saya hanya bisa kontrol diri saya berusaha yang terbaik di ranah yang bisa saya kontrol, gitu Mbak Dia. Ya jadi nggak perlu maksudnya sampai dibawa ke hati banget, dia kok begitu, jadi kayak personalizing juga gitu ya. Oh, ya maksudnya ya udah kita terima, ya emang dia kayak gitu, ya dia mungkin punya apa hal-hal yang survive, jadi dia jadi keras gitu. Jadi itu jadi bisa membuat diri kita lebih bisa menerima orang itu. Kalau emang dia tetap mau di situ, gitu kan kita juga punya pilihan ya. Aduh bos gitu, gue ngomongnya kasar banget deh kayaknya. Mungkin kita bisa juga mulai mencari misal, gitu kan. Tapi kalau emang kita udah putuskan ya udahlah, memang aku di sini aja, bos aku memang begini, tapi dia baik kok. Mungkin kan ada juga hal baiknya ya, yang mungkin ya kita perlu gali gitu. Dia kalau ngomong kasar ya, tapi dia kalau aku ulang tahun dia inget loh. Dia kalau ketemu aku dia menyapa loh gitu. Bisa jadi kan ada hal-hal positif juga yang orang ini miliki gitu yang membuat kita ya udahlah kita terima orang. Jadi overall ya, overall behavior itu bukan dia, karena basically setiap manusia itu kan sebenarnya sama ya, kita kan maksudnya ciptaan Tuhan gitu ya, tapi memang behaviornya tergantung dari orang masing-masing, tergantung dari tempaan dia mungkin growing up seperti apa gitu Mbak Dia. Tapi udah menerima itu udah tepat Mbak Dia, udah oke, dan memang Mbak Dia emang perlu memilih respon yang Mbak Dia perlu lakukan gitu. Ya, betul Coach Endang. Dan itu juga seperti tadi Coach Endang bilang di awal itu semua itu butuh proses, itu juga butuh proses untuk bisa menerima itu. Oke, oke, iya. Karena harus belajar buat Iya, diri ya. sendiri juga gitu kan. Kadang suka ini caranya gimana dengan tadi itu bahwa ciptaan Tuhan itu pasti baik adanya, cuman proses dalam hidupnya yang membuat orang itu bisa berubah. Toh saya sendiri pribadi juga punya kelemahan pasti, dan berusaha untuk mencari tadi yang Coach Endang bilang itu pasti ada sisi positif di dia gitu kan. Nah, saya berusaha menggali di situ. Nah, itu tuh butuh berapa tahun saya untuk bisa sampai pada titik itu. Alhamdulillah ya udah ada di titik itu ya sekarang ya Mbak Diah ya, walaupun berproses Ya, ya. iya, Iya. betul. Oke, Karena saya jadi tidak bisa formasi memilih bos, kan saya PNS gitu kan. Jadi Oh, ya sudah PNS. di situ Oke. gitu kan. Jadi mau dapat bos yang kayak apa ya itu harus diterima gitu kan. Kalau enggak pilihannya mengundurkan diri gitu kan. Enggak mungkin juga mau mengundurkan diri gitu. PNS ya. Susah soalnya. jadi Ya, Iya, thank you Mbak Diah. ya terima maaf, kasih. mohon Bapak Ibu, saya Coach ini Maggie ini siapa yang ini ya? sisanya Suaranya 7 menit. Ya, kita dengar, sudah terdengar. halo? Ya, anu kok aku Suaranya Coach Maggie terputus. Ini suara aku dengaran nggak, yang lain boleh saya nggak? ini ingat saya nih, Coach Endang. Jadi ini Oke. kita kalau lihat di grup chat, Coach Endang, ini ada pertanyaan dari Bu Lid. Bu Lid ada 2 pertanyaan, tapi karena ini, ada 2, tapi ini kayaknya sekarang jadi saya buka dulu, saya ajukan dulu. Menjadi otentik, stepnya bagaimana ya? Kalau menjadi otentik itu stepnya tadi ada 7. Pertama yang discover ourselves, lalu accept, terima diri, menghargai diri, lalu juga mendevelop diri, mengekspres diri, ekspresikan, lalu aktualisasi, dan terakhir kontribusi. Dan tadi Mbak siapa ya udah sharing ya. Jadi kalau mau akses materinya itu bisa, tadi udah di-share. Jadi teman-teman nanti bisa bisa mengakses ya, nih untuk mengakses materinya
Jadi boleh nanti dipelajari mungkin waktu 1,5 jam ini dengan materi yang mungkin banyak dan deep gitu ya. Jadi teman-teman perlu diulang, perlu refleks sendiri dan nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan ke ke forum Metamind kali ya, Coach Maggie. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini ada lagi dengan Azati. Bu Azati, apakah mau menanyakan sendiri? Oke, selamat malam, Bu. Lebih kurang apa yang saya eh, tulis di chat sih kayak gitu, Bu. Oke. Karena kan kalau maksud saya adalah ya lingkungan kita juga nggak bisa berubah, nggak bisa merubah lingkungan, nggak bisa merubah orang. Namun bagaimana kita bisa tetap bertahan ataupun tetap apa ya namanya ya bisa mengaktualisasikan diri kita apa adanya, tetap untuk bersikap yang terbaik, ya kan, Mm, di dalam lingkungan-lingkungan yang nggak sehat gitu loh, Bu. iya. Oke, jadi kalau kita mengekspresikan diri, memang kan ekspresi itu kita perlu orang lain ya, lingkungan. Dan kadang lingkungan bisa jadi tidak mendukung. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita punya kendali atas diri kita, dan kita tahu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi fokus kita hanya ke apa yang bisa kita kontrol. Kalau untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kayak lingkungan, orang lain, bos, nah itu kita hanya bisa menginfluence. Ya, jadi karena kan saya punya kendali atas pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku saya. Itu tanggung jawab atas diri saya. Orang lain juga sama, punya tanggung jawab atas pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku dia. Saya tidak bisa merubah orang lain, saya tidak bisa merubah pikirannya, saya tidak bisa merubah perasaan saya. Saya hanya bisa merubah pikiran dan perasaan saya supaya saya bisa mengekspresikan diri saya dan memilih respon saya, memilih kata-kata, memilih perilaku saya di situasi ketika berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Jadi itu untuk menjaga kewarasan. Karena kalau kita pengen berubah dan terus kita, ih kenapa ya dia begitu, kenapa dia begini, ya udah dia emang begitu, dia emang begini gitu. Emang kita nggak bisa rubah karena dia kepalanya beda gitu. Jadi apa nih yang dalam kontrol saya aja yang bisa saya lakukan. Dan itu kita upayakan yang terbaik karena kita bisa menginfluence ya, kita bisa menginfluence dengan jalan tadi ya menerima, memahami mereka. Jadi kita perlu mungkin connect ke personalnya ya kalau ke orang gitu ya. Kalau satu dua ya, tapi kalau udah lingkungan yang toksik ya kan itu udah mungkin udah sistem ya, jadi ya udah apa yang bisa kita lakukan aja itu, Bu Jati. Baik, terima kasih Terima banyak, Bu kasih. Endang. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Coach Enda. Terima kasih, Bu Ajati, atas pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sisa 2 menit lagi. Nah, ini kemungkinan kita ada 2 pertanyaan lagi. Jadi saya minta izin untuk stay selama 10 menit ke depan ya. Kalau misalnya ingin leave, misalnya di situ di chat ada um, feedback form dari MetaMind, silakan diisi di chatnya tersebut. Oke, apakah ada yang mau leave? Kalau ada, kita foto dulu nih. Baru kita lanjut pertanyaan lagi. Apa kita foto dulu aja ya? Coach Endang Boleh ya? foto dulu. Kita foto dulu, nanti kita lanjut lagi deh. Oke, siap kan? Wah, Pak Zaki kayaknya udah siap dia mau foto nih. Waduh, langsung Pak Zaki. Wah, Bu Diah juga, Bu Vivit. Wah, oke. Nah, saya akan menghitung. 1, 2, 3. Di angka ketiga saya akan foto. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, mau gaya bebas? Oh, gaya empower. Wah, kalau aku punya Itu power empower ya. nih, iya otentik. Aku kalau otentik tuh mau seperti apa sih? Nah, pikir apa mau begini? Full love aja. Oke. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan sesi tanya jawabnya. Oke. Di sini ada Bu Vivit satu lagi. Saya akan bacakan. Nanti kalau Bu Vivit misal mau nanyakan langsung silakan ya Bu Fit ya. Bu Fit sih bilang sini, resources terbatas membuat kita mesti
membuat skala prioritas dalam hidup, kebutuhan versus keinginan. Bisa jadi mengorbankan value tertentu demi mencapai sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan utama saat itu. Nggak apa-apa ya, Coach, asal punya kesadaran akan pilih-pilihan yang ada. Iya, thank you Bu Vivit. Ini pertanyaannya bagus ya. Eh, betul ya, yang penting kita punya kesadaran. Jadi kita mengambil keputusan itu dengan kesadaran. Karena kadang kan kita dihadapkan pada situasi yang bisa jadi kita perlu memilih antara itu bisa jadi kalau value itu conflicting value ya, bisa jadi itu kayak ada konflik nih value antara ya family sih, tapi mungkin juga finansial gitu kan. Itu kan value dua-duanya, tapi mana nih yang perlu diprioritaskan? Itu nggak apa-apa, yang penting dengan kesadaran. Atau kita bisa juga menggali value yang tertinggi, Bu Vivit. Jadi value tertinggi itu yang paling tinggi nih, yang bisa melingkupi value family dan value tadi finansial. Bisa jadi value aktualisasi diri, value tanggung jawab misalnya. Nah, itu bisa juga. Kita gali value kita yang paling tinggi menjadi higher value kita. Dan itu bisa kita hidupi yang paling tinggi itu, di mana itu nanti bisa mencakup semua value hidup kita. Seperti itu, Bu Vivi. Jadi tetap kita align dan selaras dengan nilai hidup kita. Biasanya spiritual, kalau udah paling tinggi tuh pada umumnya ya, nanti ke spiritual, kebermanfaatan, menjadi diri yang diridhoi oleh Tuhan gitu ya. Biasanya kita bisa gali, tapi tiap orang berbeda. Tapi biasanya kalau yang ke paling tinggi itu bisa melingkupi semua value-value uh, yang lain. Itu ya, Bu Vivit, semoga menjawab. Terima kasih Coach Endang, Coach Mei. Terima kasih Bu Vivi atas pertanyaan, terima kasih Coach Endang atas jawabannya. Nah, ini ada satu terakhir dari Bu Lid. Ini tadi kayaknya ke slide yang awal-awal sih. Nah, tapi ini juga ngomong tentang value. Jadi bertanya, kalau value keluarga tetap ada, kalau value keluarga tetapi ada impian terkubur. Jadi mungkin ini waktu bahas mengenai keselarasan ya. Kalau misalnya dia ada punya value keluarga, tapi em, terus apakah ini yang dimaksud bullet yang punya value keluarga, tapi ada pada waktu bersamaan juga punya impian yang berbeda dengan value ini atau ekspektasi di keluarga? Apakah itu yang dimaksud dengan bullet? Oke, kayak saya coba kalau dengan itu bagaimana Bu Endang? Jadi tadi ya, mungkin ini kan tadi aku sempat bilang tuh prinsipnya itu prinsip authentic woman power kan, setiap perempuan itu punya keinginan gitu ya. Bisa jadi, oh dulu saya tuh pengen menjadi penari misalnya, tapi kan kalau udah berkeluarga nggak mungkin dong aku ikut-ikut misalnya travel. Bisa kalau penari itu yang diundang gitu loh keliling dunia kan, bisa aja tuh yang ada teman aku yang kayak gitu gitu. Jadi dia menjadi penari yang di kedubes-kedubes gitu. Tapi ketika udah menikah kan perlu ya perlu dijaga ya, di manage juga, punya anak, punya suami, nggak mungkin lah ditinggal misal sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Jadi nah itu dengan kesadaran bisa digali gitu kan. Maksudnya oke, aku punya 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 keinginan nih, punya dream menjadi penari. Nah, dengan kondisi aku saat ini, di mana aku punya anak, aku punya suami, oh, ada alternatif apa nih yang bisa aku tetap apa ekspresikan hobi aku sebagai penari, tapi aku tetap nih bisa ngejagain tanggung jawab aku, karena mengekspresikan diri menjadi diri yang autentik itu adalah menjadi diri yang bertanggung jawab juga, karena kita kan punya role dan setiap role itu saya punya tanggung jawab atas role itu, karena kan tadi ya ke power zone tadi kan, bahwa oh, saya punya tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan ekspresi saya. Dan ini terkait dengan tanggung jawab saya juga kepada misalnya keluarga dan anak-anak. Seperti itu. Jadi memang setiap pilihan perlu dilakukan dengan kesadaran, dan tentu saja juga kalau dengan sadar kita juga bisa tahu konsekuensinya. Jadi kan dalam hidup kadang kita perlu ada apa sih kayak bargaining gitu ya. Kan mungkin nggak dapat 100-100 tapi ya dapat semua, tapi mungkin ya di juggling gitu loh, tidak 100 semuanya, tapi mungkin ya level misalnya 75 gitu, tetap nari, tapi mungkin Sabtu Minggu, mungkin oh di Jakarta aja lah pas ada undangan apa gitu, tapi nggak perlu yang misalnya jalan-jalan lagi gitu. Jadi karena hidup juga kan perlu kompromi ya,
Tapi kalau itu dilakukan dengan sadar dan kita gali lagi value kita dan kita yang memutuskan. Ketika kita memutuskan kan kita bilang iya ke satu berarti kita tidak ke yang lain ya. Artinya ya kita tapi dengan sadar, oh ya aku mau yang ini gitu. Dan itu kan bisa nanti dibicarakan. Jadi mungkin not every month misalnya kompromi sama suami, tapi setiap 6 bulan ya boleh ya gitu, atau setiap 3 bulan. Nah itu perlu makanya secara jujur diomongin dan diomonginnya dengan nice, dengan kind, sampaikan gitu kebutuhan kita dan itu biasanya sih kalau saling mendukung dalam keluarga sih akan ada solusinya juga seperti itu ya. Thank you, Bulit. Thank you Coach Endang, thank you Bule. Nah, dari chat room udah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah di sini ada yang ingin raise hand atau bertanya langsung kepada Coach Endang? Oke, kalau gitu kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu untuk sudah hadir. Nah, sesi ini itu sangat bermanfaat banget ya untuk membantu kita tuh melihat bagaimana sih cara kita untuk menjadi otentik diri. Bagaimana kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi Coach Shana tadi cerita menjelaskan bahwa ini loh ada 7 step yang bisa kita lakukan. Dan beliau sudah jelaskan dengan sangat detail step-stepnya itu. Jadi saya akan mengulang kembali. Nomor 1 itulah perlu discover yourself. Berarti berhenti sejenak dan mengetahui, menyadari siapa sih aku. Ya kan, apa yang dipikirkan, dirasakan, diinginkan. Lalu yang step kedua adalah menerima, mengakui apa itu emosi, luka, keterbatasan, atau ketidaksempurnaan sebagai awal pertumbuhan yang sehat. Menerima diri sendiri. Lalu mengapresiasi diri sendiri, itu step ketiga. Yang step keempat adalah develop yourself, itu mengembangkan diri. Lalu yang kelima adalah express yourself. Tapi ini juga ditekankan oleh Coach Endang, pada saat mengexpress yourself ini juga perlu dengan kebijaksanaan. Karena melihat dari peran yang dimainkan juga. Lalu yang nomor 6, actualize yourself. Jadi benar-benar insight menjadi nyata saat nilai dihidupi. Jadi yang punya value hidup ini tuh dia menjadi hidup. Gitu ya. Yang nomor 7, bagaimana cara berkontribusi. Betul lah Coach Endang ya? Jadi Ya, perlu misalnya kontribusi itu kita bisa kontribusi bukan hanya dari segi materi, tapi banyak sekali yang kita bisa kontribusi. Jadi intinya itu di sini itu juga kita sedang merayakan Hari Ibu Kartini, bahwa kita sebagai wanita, yes kita berperan banyak sekali, peran-peran kita perlu jalankan, tetapi kita juga tidak lupa bahwa kita masih tetap bisa hidup dan berdamai dengan peran-peran yang kita mainkan. Kita bisa hidup dengan bahagia. Ya, Coach Endang ya? iya, paling penting itu joyful. Ya, oke Coach Endang ada tambahan lagi sebelum saya akhiri sesi ini? Oke, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di sini, Coach Maggie dan tim Metamind. Sekali lagi ya, kita tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa menjadi berdampak pada hidup kita. Itu aja. Terima kasih. Makasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Coach Terima Endang, kasih, Coach Maggie, Endang. Metaman, semua teman-teman. Terima kasih. Izin live ya, Coach Maggie. Thank you banget ya, Coach Maggie.